Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang regulasi suplemen kesehatan. Ini adalah presentasi atau kuliah untuk mata kuliah farmasetika dan nutrasetika hasil perairan. Nah, sebelumnya sudah diperkenalkan beberapa zat-zat yang termasuk dalam nutrasetika maupun farmasetika yang bisa kita ambil dari hasil perairan. Nah, bagaimana regulasi untuk jika misalnya zat-zat tadi yang zat-zat bioaktif dari hasil perairan itu ingin kita produksi menjadi suplemen untuk kesehatan. Nah, regulasi di Indonesia itu kita dapat melihat atau mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan. Nah, dokumen ini bisa di-download di Google ya, tinggal dimasukkan saja nama peraturan ini, ada PDF-nya. Nah, ini sumber utama dari kuliah kita kali ini adalah dari peraturan tersebut. Jadi kalau mau baca langsung peraturannya bisa tinggal di-download PDF-nya. Nah, pertama apa sih yang dimaksud dengan suplemen kesehatan? Merujuk pada peraturan BPOM tadi, yang dimaksud dengan suplemen kesehatan adalah suatu produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau di sini ya dan atau memperbaiki fungsi kesehatan. Jadi salah satu di antara fungsi-fungsi ini asalkan dipenuhi oleh suplemen kesehatan, dia bisa termasuk dalam kategori produk suplemen kesehatan. Yaitu fungsinya yaitu bisa melengkapi kebutuhan gizi, atau memelihara kesehatan, atau meningkatkan kesehatan, atau memperbaiki fungsi kesehatan. Memelihara artinya yang sudah bagus sekarang dipelihara, maintaining ya. Meningkatkan, jadi kita improving, kita tingkatkan status kesehatan kita. Atau memperbaiki artinya ada sesuatu yang kurang atau rusak, ada ya, misalnya kita sakit, kurang enak badan gitu ya, kita ingin memperbaiki fungsi kesehatan kita. Terus suplemen kesehatan juga merupakan suatu produk yang mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis. Sekali lagi salah satunya dan atau dia apakah dia memiliki nilai gizi? Bisa saja dia memiliki nilai gizi atau juga efek fisiologis. Jadi kalau dia punya efek fisiologis saja tapi dia tidak termasuk dalam tidak memiliki nilai gizi apapun, itu tidak masalah, masih bisa masuk suplemen kesehatan. Terus juga produk ini mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan. Jadi ini bisa berbagai macam pilihan ya, bisa saja suplemennya berupa vitamin, berupa mineral, berupa asam amino atau bahan lain yang bukan dari tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Jadi tidak masalah misalnya kita ambil yang dari produk minyak ikan misalnya ya, ada DHA dan segala macam, itu dikombinasikan dengan zat-zat yang dari herbal atau dari tumbuhan, misalnya vitamin yang ada di tumbuhan, misalnya dikombinasikan dengan provitamin A misalnya, itu masuk dalam suplemen kesehatan. Persyaratan mutu untuk suplemen kesehatan itu rujukan utamanya yaitu Farmakope Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia. Jadi kalau di peraturan Badan POM ini dia lebih general ya, umum. Yang detailnya itu kita harus merujuk kepada ini di dua ini, Farmakope Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia. Kedua dokumen ini atau buku ini, Farmakope itu merupakan suatu buku gitu ya yang berisi
standar rujukan, dan kalau Farmakope Indonesia itu secara umum, Farmakope Herbal Indonesia itu lebih ke produk-produk herbal. Nah, ini ada link, kalau yang tertarik bisa mendownload langsung di link ini. Ini farmalkes.kemkes dari Kementerian Kesehatan ya. Ada Farmakope Indonesia edisi yang ke-6, saya rasa ini edisi terbarunya karena tahun 2020 ya, dan juga Farmakope Herbal Indonesia. Nah, jika kita punya suplemen baru, misalnya ya, mengembangkan suplemen baru, terus belum ada nih standarnya di persyaratan mutunya di Farmakope ini, maka kita bisa merujuk ke beberapa rujukan, misalnya ada Materia Medica Indonesia, Farmakope Amerika Serikat, Inggris, negara lain, kompendium atau standar internasional, dan referensi ilmiah yang diakui. Nah, dan kalau dia belum diatur juga di Badan POM, itu kita bisa mengajukan gitu. Jadi kita ajukan, ini loh ada produk suplemen baru, ini zat aktifnya begini-begini, ini sudah aman, sudah teruji. Nah, itu bisa nanti dimasukkan atau diatur oleh Badan POM. Ini contoh Farmakope yang saya download ya, Farmakope Indonesia. Terlihat di sini jumlah halamannya ada 2371, jadi banyak sekali, dia memang list satu-satu gitu. Nah, contoh di sini dia menjelaskan syarat mutu untuk minyak ikan. Jadi mulai dari didefinisikan dulu minyak ikan itu apa. Minyak ikan adalah minyak lemak hasil destearisasi, sebagian dari minyak lemak hati segar dari spesiesnya apa, itu Gadus morua, atau juga bisa dari spesies lain atau dari familia Gadidae. Nah, dan seterusnya itu bagaimana kelarutannya, baku pembandingnya, bilangan iodium, bilangan penyambunan, di situ disebutkan, dan ini lengkap sekali. Jadi bisa menjadi rujukan ya, atau bukan bisa menjadi, tapi memang ini menjadi rujukan syarat mutu dari produk-produk suplemen kesehatan. Bahan untuk suplemen kesehatan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bahan aktifnya. Ini yang merupakan bahan yang menjadi klaim kesehatannya. Apakah dia seperti bahan aktif itu seperti apakah vitaminnya, asam aminonya tadi, atau zat-zat lain yang memiliki sifat yang baik untuk kesehatan. Terus selain bahan aktif, pada suplemen kesehatan juga terdapat bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini tidak memiliki fungsi fisiologis maupun nilai gizi, tapi dia mempunyai peran tersendiri pada suplemen kesehatan seperti sebagai pengawet, sebagai pemanis, pewarna, antioksidan, perisa, dan lain-lain. Nah, di peraturan Badan POM ini terdapat batasan penggunaan untuk bahan tambahan. Ini contoh batas maksimum penggunaan bahan tambahan yang ada di lampiran dari peraturan Badan POM ini. Di lampiran tersebut ini hanya capture screen satu halaman saja, tapi sebenarnya di lampiran itu ada banyak sekali, mulai dari pewarna, tadi pengawet, terus perisa gitu ya. Masing-masing tuh ada zatnya, misalnya pewarna alami di sini karamel 3, sinonimnya apa, terus batasnya apa jika ada. Nah, yang perlu juga diketahui di sini di highlight ya, yaitu kalau kita menggunakan si bahan tambahan itu berupa kombinasi. Nah, kalau kombinasi nanti batasnya berapa, ngikut yang mana gitu. Penggunaan kombinasi bahan tambahan itu mengikuti ketentuan rasio, yaitu penggunaannya harus kurang atau sama dengan 1. Jadi maksimal nanti batasnya adalah 1, tapi angka 1 ini didapat dari rasio penggunaan dari kombinasi bahan tambahan tersebut. Contohnya bagaimana? Misalnya di sini kita membuat suplemen gitu ya, ada menggunakan 2 jenis pewarna, yaitu klorofil sama biru berlian.
Nah, batas maksimum dari kedua pewarna ini berbeda. Klorofil tuh lebih tinggi, bisa 500 mg per kilogram, sedangkan biruberlian itu hanya 300 mg per kilogram. Nah, terus berapa yang bisa kita gunakan dengan kombinasi kedua ini? Yaitu cara perhitungannya adalah menurut rasionya, yaitu misalnya pada penggunaan di produknya itu X miligram, terus biruberliannya Y miligram. Nah, perhitungannya nanti X per 500, jadi dibagi 500, yaitu dibagi dengan batas maksimum dari klorofil, terus Y tadi jumlah dari biruberlian yang kita gunakan dibagi dengan 300, yaitu batas maksimumnya. Lalu ini dijumlahkan keduanya. Nah, ini harus kurang atau sama dengan 1. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih berarti kita sudah melebihi dari batas maksimum penggunaan suatu zat tambahan atau bahan tambahan untuk suplemen kesehatan. Untuk bahan aktif itu baik dari tumbuhan maupun dari sumber perairan itu seringkali kita ekstrak gitu ya dengan menggunakan pelarut. Nah, kalau pelarutnya selain air itu ada ketentuan atau aturan batas maksimum residu atau sisa pelarut yang boleh tertinggal di suplemen kita. Nah, ini dia di lampiran peraturan BPOM itu juga tercantum, yaitu batas residu pelarut ekstraksi. Nah, kalau misalnya kita melarutkan bahan aktifnya dengan menggunakan etanol, maka residu maksimum yang boleh ada di produk akhir itu hanya 1% atau 10.000 ppm. Terus kalau pakai N-heksana itu adalah 0,029% dan etil asetat adalah 0,5%. Ini perlu kita ketahui gitu ya. Jadi tidak bisa kita asal-asal menggunakan pelarut terus ya sudah nanti diuapkan saja tanpa kita memastikan masih ada tidak residunya. Karena kalau misalnya dikonsumsi itu bisa mengganggu kesehatan. Beberapa bahan suplemen kesehatan itu ada yang mempunyai potensi mengandung cemaran, di mana cemaran ini beresiko terhadap kesehatan. Nah, untuk kasus seperti ini telah diatur juga batasan maksimum dari cemaran tersebut. Contoh di sini ada 2 sumber bahan yang kemungkinan terkait dengan suplemen yang dihasilkan dari bahan perairan, yaitu yang pertama blue green alga. Cemarannya bisa berupa toksin cyanobacterial. Itu batasannya 0,02 mikrogram mclr per kilogram berat badan per hari. Jadi kita harus memastikan bahwa si toksin ini tidak melebihi batasan yang diizinkan. Terus juga sumber bahan yang kedua yaitu hasil reaksi oksidasi pada bahan minyak. Banyak sekali ya minyak yang jadi suplemen kesehatan yaitu dari ikan-ikanan. Nah, cemarannya ada beberapa, bisa bahan minyak bukan dari hewan laut, peroksida, terus ave-anesidin, terus totox value itu yang menjadi indikator-indikatornya dan batasannya telah diatur juga. Misalnya bahan minyak bukan dari hewan laut itu sesuai dengan farmakope, kita harus cek ke dokumen tersebut. Terus peroxide value-nya kecil dari 5 mili ekuivalen per kilogram dan seterusnya. Jadi penting untuk kita pahami apakah produk kita ini mengandung cemaran yang beresiko atau tidak. Suplemen itu sendiri bisa dijual dalam berbagai bentuk ya. Ada serbuk, effervescent, tablet atau kablet, kapsul, dan cairan oral. Nah, bentuk
ini juga ada lagi subnya gitu ya. Walaupun dia sudah dikelompokkan menjadi 5, nanti ada lagi sub kelompoknya. Itu bisa dilihat di peraturan Badan POM. Nah, tergantung dari bentuk suplemen, itu juga akan mempengaruhi pengujian mutu yang harus dilakukan. Parameter ujinya apa saja? Secara umum ya, ini yaitu organoleptik, kadar air, terus disintegrasi atau waktu hancur dari suplemennya, disolusi, keseragaman bobot, cemaran mikroba, cemaran logam berat, kadar alkohol, berat jenis, pH, terus identifikasi bahan aktif, dan penetapan kadar bahan aktif. Nah, semuanya nanti kita bahas satu-satu. Kecuali pada identifikasi bahan aktif ini tidak dibahas secara detail karena metode untuk mengidentifikasi bahan aktif ini sangat bervariasi tergantung bahan aktif apa yang mau kita identifikasi. Nah, pengujian ini bisa dilaksanakan di laboratorium yang telah terakreditasi atau laboratorium industri yang memiliki sertifikat cara pembuatan yang baik. Nah, jadi kalau untuk komersil itu tidak bisa ya kita uji-uji saja gitu. Seperti uji organoleptik, oh ya sudah uji saja seperti di lab ITP, di lab pangan kita kan punya lab organoleptik terus uji di sana. Itu tidak bisa karena kalau untuk penelitian oke gitu ya, tapi kalau untuk komersialisasi tidak bisa karena peraturannya harus laboratorium yang telah terakreditasi. Kecuali nanti laboratorium kita telah terakreditasi, nah baru bisa. Nah, tadi saya sebutkan bahwa bentuk dari suplemen itu akan mempengaruhi tes-tes apa saja yang harus dilakukan. Nah, di peraturan Badan POM ini ya sudah ada matriksnya. Bentuk sediaannya apa, misalnya tablet, nah terus apa saja yang harus diuji, misalnya kayak tablet kapsul gitu bisa menguji organoleptik, kadar air, dan seterusnya, tapi tidak perlu uji berat jenis dan pH, terus kadar alkoholnya tidak perlu. Sementara kalau dia bentuknya cairan oral misalnya di sini, nah kadar airnya tidak perlu, terus waktu hancurnya tidak perlu karena dia sudah dalam bentuk cair gitu kan, tapi dia perlu kita ketahui berapa pH-nya, terus berapa kadar alkoholnya. Untuk parameter uji organoleptik itu yang diperlukan adalah bentuk, rasa, bau, dan warna dari suplemen. Kadar air, nah kadar air seperti yang dijelaskan sebelumnya ini untuk suplemen yang bentuknya kering, bukan suplemen cair. Nah, persyaratannya adalah kadar airnya maksimal 10%. Tujuan dari pembatasan kadar air ini lebih kepada keawetan dari suplemennya. Ingat bahwa semakin banyak kadar airnya, semakin tinggi kadar airnya, maka suatu bahan itu umur simpannya pun akan menurun jika tidak ada teknologi pengawetannya. Nah, di suplemen sendiri itu kadang kan ada tinggi protein atau tinggi vitamin yang bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Oleh karena itu, salah satu cara pengawetannya adalah dengan kita menurunkan atau meminimumkan kadar air dari suplemen. Pemeriksaan kadar air terutama diperlukan jika bahan tergolong higroskopis. Higroskopis itu adalah sifat suatu bahan yang mudah menyerap air. Jadi kalau dia mudah menyerap air, ini lebih diperlukan lagi untuk memastikan bahwa kadar airnya itu masih di bawah batas yang aman. Nah, pemeriksaan kadar air itu bisa tidak dilakukan jika yang pertama produk jadinya itu berupa sediaan tablet atau tablet effervescent yang dalam proses pembuatannya pada saat critical point sudah dilakukan pemeriksaan. Tablet tahu lah ya maksudnya seperti apa. Nah, kalau tablet effervescent ini seperti yang di gambar kanan atas, yaitu yang warna biru. Itu tabletnya jika kena air dia akan
melepaskan karbon dioksidanya sehingga nanti ada gelembung-gelembungnya seperti soda. Nah, untuk tablet maupun tablet effervescent, kalau proses pembuatannya sudah dilakukan pemeriksaan di critical point, itu tidak perlu lagi kita lakukan pemeriksaan kadar air pada produk akhir. Maksudnya apa sih critical point? Nah, jadi kalau setiap proses produksi baik pangan maupun suplemen itu ada titik kritisnya. Nah, titik-titik kritis ingat di HACCP ini lebih banyak dibahas ya. HACCP di salah satu aktivitas gitu ya di HACCP adalah kita harus menentukan atau mengidentifikasi di mana titik kritis dari proses pembuatan produk tersebut. Nah, kalau titik kritis ini sudah dilakukan pemeriksaan, artinya sudah terkontrol, maka bisa kita pastikan bahwa produk akhirnya nanti memiliki kadar air yang sesuai dengan standar. Critical point contohnya kalau untuk produk yang kering adalah pada saat pengeringan, di mana harus dipastikan suhunya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan juga lama pemanasannya juga sudah cukup gitu ya, sudah sesuai. Itu maksud dari critical point-nya sudah dilakukan pemeriksaan. Terus yang kedua juga kadar air tidak perlu dilakukan apabila bentuk sediaan berupa kapsul cangkang lunak. Nah, kapsul cangkang lunak itu maksudnya seperti apa? Itu adalah kapsul yang dia tidak ada bagian, tidak terdiri dari dua bagian. Kalau kapsul cangkang keras nih yang merah putih ini. Jadi dia ada bagian bodinya, terus ini bodinya, terus ada penutupnya. Jadi itu bisa dibuka, bisa dibagi dua. Itu kapsul cangkang keras, salah satu karakteristiknya ya. Nah, kalau kapsul cangkang lunak itu dia nggak ada pemisahnya gitu, nggak bisa dibagi dua seperti itu, seperti yang gambar yang kuning ini. Nah, lebih banyak sih kalau ke kapsul cangkang lunak ini yang isinya cairan, tapi ada juga yang isinya berupa padatan. Nah, metode pemeriksaan kadar air itu biasanya yang digunakan adalah metode analisis gravimetri menggunakan oven. Tapi untuk bahan-bahan tertentu seperti yang mengandung banyak minyak esensial, maka metode gravimetri menggunakan oven itu tidak cocok. Bisa kita gunakan misalnya dengan metode destilasi toluen atau azeotropik dan Carl Fischer atau secara titimetrik. Nah, ini metodenya kalau lebih dalamnya ya, ini ada di penjelasan, tidak terlalu dalam juga sih. Maksudnya lebih diperkenalkan di mata kuliah S1 kalau di teknologi pangan di bagian analisis pangan itu ada beberapa metode untuk analisis analisis kadar air. Nah, dijelaskan tentang metode destilasi maupun Carl Fischer. Ada videonya juga di YouTube ini jika ingin mendengarkan di bagian playlist analisis pangan kadar air. Nah, jika pemastian mutu tidak mengukur kadar air, jadi kalau kita memilih untuk tidak mengukur kadar air, maka pemeriksaan harus memastikan bahwa tidak ada kontaminasi mikroba. Karena tadi sebenarnya tujuan utama dari kita memastikan kadar airnya rendah adalah supaya mikroorganisme itu tidak tumbuh di produk kita. Parameter uji berikutnya yaitu disintegrasi atau waktu hancur. Ini merupakan pengujian untuk menentukan seberapa lama si suplemen itu hancur ketika kita konsumsi. Nah, ada beberapa suplemen yang kita inginkan dia hancurnya cepat, ada yang kita inginkan hancurnya nanti lama. Jadi di peraturan Badan POM ini telah diatur beberapa waktu hancur, standar waktu hancur untuk beberapa jenis suplemen. Untuk kapsul itu kurang atau sama dengan 30 menit, kapsul lunak kecil sama dengan 60 menit, terus kaplet tidak bersalut kecil sama dari 30 menit,
dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini untuk tablet bersalut enterik. Apa itu tablet bersalut enterik? Yaitu tablet yang dilapisi, jadi ada bahan pelapisnya. Tidak hanya bahan pengisi ya, kan tadi kalau si suplemen itu isinya ada bahan aktif maupun bahan tambahan. Nah, di bahan tambahan itu ada pewarna, ada pengawet dan sebagainya, dan juga bahan untuk mengisi dari tablet itu. Kan kalau bahan aktifnya itu hanya sedikit sebenarnya dari segi masanya ya. Yang lebih banyak itu adalah bahan pengisinya. Nah, kalau tablet bersalut enterik itu sudah jadi tablet terus di coating atau dilapisi bagian luarnya. Nah, tujuan dilapisi ini adalah supaya dia tahan dengan kondisi asam di lambung. Nah, ingat bahwa lambung itu dia asam, sangat asam gitu ya, pH-nya kalau tidak salah sekitar 3 ya. Nah, kondisi asam ini bisa merusak zat-zat aktif yang sehingga kalau dia rusak di lambung maka dia tidak akan sempat terserap oleh usus. Jadi percuma kita makan karena dia tidak terserap. Nah, tujuan dari penyalutan si tablet ini, tablet bersalut enterik ini, supaya nanti dia si komponen bioaktifnya itu tidak berinteraksi dengan asam di lambung sehingga dia masih terjaga, masih stabil. Nanti baru setelah dia masuk usus terlarut dia. Nah, jadi makanya di sini standarnya untuk tablet bersalut enterik itu kalau di larutan asam waktu hancurnya lebih dari 120 menit. Jadi dia tidak boleh hancur dalam kurun waktu 2 jam. Itu menggambarkan kondisi dari lambung. Nanti setelah dia masuk ke usus, di usus kan pH-nya sudah netral kembali. Nah, di sini menjadi standar yang berikutnya yaitu tablet bersalut enterik ini setelah lebih dari 2 jam di larutan asam tidak hancur, selanjutnya harus hancur kurang dari 60 menit dalam larutan dapar fosfat atau larutan penyangga fosfat. Nah, kalau seandainya dia tidak hancur juga di dapar fosfat ya, walaupun dia selamat dari lambung, dia tidak bisa juga diserap oleh usus. Nah, makanya dia lama hancurnya di lambung, tapi relatif cepat hancurnya di dalam usus, sehingga dia mudah untuk kita serap. Untuk tablet effervescent ini waktu hancurnya kecil dari 5 menit. Tujuannya supaya orang yang mengkonsumsi tidak lama-lama menunggu ya. Jadi dicelupkan di dalam air, langsung dia hancur dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Kalau terlalu lama, misalnya sampai 1 jam, itu kelamaan. Akhirnya dia atau tidak jadi mengkonsumsi, atau mungkin si zat komponen aktifnya jadi rusak karena paparan, tidak langsung dikonsumsi kan. Pengujian berikutnya yaitu disolusi. Disolusi ini adalah pengujian untuk menentukan mengukur pelepasan zat aktif. Nah, jadi ada beberapa suplemen itu yang dia produknya mengklaim bahwa pelepasan zat aktifnya itu terkontrol. Terkontrol ini ada 2, bisa terkontrol maksudnya pelepasannya cepat, jadi dia sangat cepat larut, atau pelepasannya terkendali, jadi tidak langsung lepas semua bahan aktifnya dari suplemennya. Jadi pelepasannya itu lambat, bertahap-tahap gitu, supaya tubuh sempat menyerap dulu terus menggunakan. Kalau dia langsung terlepas beberapa zat gizi, misalnya seperti vitamin yang larut air, kalau dia cepat terlepas, langsung diserap oleh tubuh, padahal tubuh tidak membutuhkan sebanyak itu, maka sisanya langsung dibuang lewat urin. Tapi kalau dia pelepasannya lambat, bertahap gitu, jadi dia lepas, diserap, digunakan, terus ketika kita butuh lagi, maka dia dilepas lagi di suplemennya. Nah, untuk yang pelepasan cepat atau klaimnya cepat larut, itu tes disolusi dilakukan pada satu titik, jadi pada satu waktu saja, atau sebutannya single point measurement.
Kalau dia klaimnya pelepasan zat aktifnya terkendali atau ada sebutan time release, extended release gitu ya. Jadi pelepasannya tidak langsung ketika kita konsumsi langsung dia lepas apa semuanya. Nah, ini harus diperiksa di beberapa titik, ada di beberapa waktu gitu supaya kita tahu di waktu-waktu kapan saja dia lepas zat aktifnya, terus berapa banyak pelepasannya di setiap waktu pelepasan dari zat aktif tersebut. Uji keseragaman bobot itu terutama dipersyaratkan untuk tablet atau kapsul yang sustain release. Sustain release ini juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang pelepasan komponen bioaktifnya itu yang terkontrol. Jadi tidak satu kali pada saat dikonsumsi langsung terlepas semua, tapi dia secara berangsur-angsur. Berikutnya adalah pengujian cemaran mikroba. Nah, di sini ada batas atau kriteria yang diperbolehkan, seperti kalau suplemen kesehatan yang mengandung herbal, itu dia mempunyai syarat yang agak berbeda dengan yang tidak mengandung herbal. Nah, ada ALT, angka lempeng total, itu adalah jumlah total mikroorganisme yang ada pada si suplemen tersebut. Kalau AKK itu angka kapang dan hamir, jadi dia khusus untuk kapang dan hamir. Sementara yang ada juga persyaratan untuk mikroorganisme spesifik. Jadi kalau ALT itu keseluruhan, AKK untuk kapang dan hamirnya, jadi kelompok umum kapang dan hamir. Terus ada juga persyaratan untuk mikroorganisme spesifik, misalnya E. coli harus negatif, jadi nggak boleh ada salmonella negatif, Staphylococcus aureus itu juga negatif. Lalu cemaran logam berat, ini juga harus dipastikan bahwa si suplemen yang kita hasilkan itu mengandung, kalau bisa gitu ya, bebas dari logam berat. Tapi kalaupun ada logam berat, ya itu harus di bawah batas yang dipersyaratkan. Seperti kalau untuk suplemen kesehatan yang mengandung herbal, itu arseniknya kecil dari 5 mg per kilogram. Sedangkan kadmium itu misalnya lebih kecil lagi, kecil atau sama dengan 0,3 mg per kilogram. Untuk suplemen kesehatan yang tidak mengandung herbal, jadi misalnya dia 100% gitu ya, yang dari sintetis ataupun dari non tumbuhan atau herbal, itu bisa dilihat atau disesuaikan dengan farmakope atau monografi yang buku yang saya tunjukkan sebelumnya yang berapa ribu halaman itu. Terus dua terakhir yaitu penetapan kadar alkohol. Nah, batas maksimum alkohol yang boleh ada yaitu sekitar batas maksimumnya itu 1% kalau dia dalam bentuk sediaan cairan. Jadi si suplemennya dalam bentuk cairan itu hanya boleh ada alkohol sebesar 1%. Nah, penentuan kadar alkohol itu bisa dilakukan dengan cara destilasi maupun dengan kromatografi gas. Parameter uji yang terakhir yaitu penetapan kadar bahan aktif. Tadi sebelum kita kembali lagi yang awal ya, list ya, daftar yang pertama sebelum penetapan kadar itu ada identifikasi dulu, identifikasi kadar bahan aktif. Seperti yang disebutkan bahwa identifikasi bahan aktif berarti kita mengidentifikasi apa saja bahan aktifnya yang ada di suplemen tersebut, dan metode yang digunakan itu beragam tergantung juga dari jenis bahan aktifnya. Nah, setelah diidentifikasi bahan aktifnya, lalu ditetapkanlah berapa kadarnya atau jumlahnya. Prioritas pengujian penetapan kadar bahan aktif ini yaitu pada komponen bahan aktif yang mendukung klaim. Jadi klaimnya apa? Misalnya suplemen kayak DHA misalnya. Nah, berarti harus diuji berapa banyak kadar DHA-nya gitu. Atau suplemen vitamin D, DHA minyak ikan dilengkapi dengan vitamin D misalnya. Nah,
klaimnya itu vitamin D-nya diuji atau ditentukan kadarnya. Terus juga yang diprioritaskan untuk ditetapkan berapa kadarnya itu adalah komponen bahan aktif yang paling tidak stabil. Jadi kalau di dalam satu suplemen itu isinya campuran gitu ya, misalnya ada vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin D, itu semua yang vitamin-vitamin yang larut air. Nah, vitamin dari keempat itu yang relatif lebih tidak stabil itu vitamin A. Nah, vitamin A-nya berarti yang ditentukan kadarnya. Nah, bahan aktif yang lain itu tidak mesti harus kita uji laboratorium gitu ya untuk menentukan kadarnya. Bisa dilakukan pemastian kadar dengan tanpa melakukan pengujian, yaitu quantified by input. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau memang ingredient untuk membuat suplemennya itu sudah diketahui kadarnya. Jadi misalnya kita mau bikin suplemen minyak ikan yang diperkaya dengan vitamin D. Nah, vitamin D-nya itu kita tambahkan dari luar kan. Nah, vitamin D-nya yang ditambahkan dari luar kita beli dari supplier yang lain, dari perusahaan yang lain gitu. Nah, si vitamin D yang kita beli ini, produk vitamin D yang kita beli, yang mau kita campurkan ke minyak ikan kita, itu kan sudah ada kadarnya berapa gitu yang di kemasannya. Biasanya kan sudah tertulis berapa kadar vitamin D-nya. Nah, terus pada saat kita tambahkan, kita tahu berarti berapa banyak sih vitamin D-nya yang akhirnya ada di produk akhir atau suplemen kita. Nah, dari perhitungan seperti itu saja, dikuantifikasi dari inputnya, dari berapa banyak yang kita tambahkan pada saat membuat suplemen, itu bisa kita cantumkan sebagai kadar bahan aktif. Tidak perlu dilakukan pengujian di laboratorium tersendiri setelah produknya jadi. Demikian untuk peraturan atau pengenalan regulasi dari suplemen kesehatan. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya langsung melalui Google Classroom ataupun komen di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.